Selamat pagi Tribuners, selamat tahun baru untuk kita semua. Di awal tahun 2023 ini, IKN Insight kembali hadir untuk memberikan wawasan berbeda kepada Tribuners terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin dan Dexon. Tribuners, kehadiran IKN mau tidak mau juga berdampak pada seluruh kehidupan masyarakat di Kaltim. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Nah, bagaimana kemudian dunia pendidikan ini menyokong kehadiran IKN, terutama di Kaltim? Kita akan berbincang banyak dengan narasumber kita pada pagi ini. Kita sapa dulu ibu yang ada di depan ini, Ibu Suheriah Mulia Devi. Beliau adalah Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Balikpapan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat Bu ya? Sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Semangat menyambut tahun yang baru Ibu ya. Amin. Bu, tapi kita kesampingkan dulu tahun baru. Kita bicara soal IKN yang menjadi sebuah kota masa depan dan prospeknya bagi Indonesia serta Kalimantan Timur. Tapi dengan latar belakang itu sebagai di dunia pendidikan Bu ya. Saya mungkin punya satu pertanyaan utama. Apakah dunia pendidikan di Kaltim sudah siap dengan kehadiran IKN sebenarnya Ibu? Ya, terima kasih Mas. Kalau dibilang siap dan tidak siap itu kita harus siap Mas, karena IKN sudah di depan mata kita. Bagaimana caranya kita di dunia pendidikan itu menyambut dengan bagaimana caranya kita menyiapkan nih generasi-generasi kita untuk ikut terlibat di IKN, terutama di prodi arsitektur yang memang jadi pilarnya gitu. Memang seperti kata Pak Menteri PUPR bahwa ini tantangan buat arsitek gitu, seluruh arsitek di Indonesia dan terutama nih arsitek yang ada di Balikpapan khususnya karena penyangga gitu. Sebagai beranda Beranda IKN. IKN. Jadi seperti itu. Jadi memang kita di dunia pendidikan konsen untuk itu bagaimana kita menyambut, mempersiapkan anak-anak kita untuk dunia kerja ke sana gitu Mas. Apalagi arsitek merupakan salah satu pilar pembangunan IKN sebenarnya Bu ya. Ya, benar. Karena IKN ini kan didesain sebagai sebuah kota masa depan gitu ya kan. Benar. Itu. Jadi memang IKN 3 pilarnya itu memang arahnya ke arsitektur gitu. Jadi memang tantangan kita nih di Kaltim khususnya dan semua universitas yang ada di Kaltim yang mempunyai program studi arsitektur. Jadi mereka ada program dari kementerian, ada di itu kita harus serap semua bagaimana caranya mengadop yang dimauin IKN nih, kan ada filosofinya tuh 3 pilarnya. Bagaimana caranya itu kita adop ke mata kuliah kita untuk mempersiapkan adik-adik ini nantinya ke depan. Tapi di luar kesiapan atau tidak itu Bu, selama ini kan berkembang sebuah idiom bahwa ada disparitas yang sangat jauh antara dunia pendidikan di Balikpapan dengan di misalnya Pulau Jawa atau Sulawesi gitu. Nah, bagaimana Ibu memandang itu? Ya, itu memang sudah paradigma dari lama. Lulusan ini udah nggak tes gitu. Tapi kita itu sebagai tantangan buat kita bagaimana caranya gitu. Maaf lagi dari kementerian misalnya Dikti, Ristek Dikti menganu itu ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Nah, itu kita harus adopt bahwa ini kita sama nih semua gitu. Pendidikan itu kan sebenarnya sama. Tinggal bagaimana kita menyampaikan nih dosennya, bagaimana kita mengajak mahasiswa kita untuk melihat hal-hal di luar sana, teknologi gitu. Kita adopt. Saya rasa paradigma itu enggak ini gitu. Harus kita hilangkan gitu. Makanya apalagi kami misalnya berbicara tentang Uniba. Uniba swasta gitu, swasta bukan negeri kayak yang di lain. Jadi kita memang harus, itu tantangan terberat kami. Bagaimana cara mengubah mindset para orang tua dan calon mahasiswa kami untuk oh ya deh saya kuliahnya di sini aja, kan nggak usah ke Jawa jauh-jauh, akreditasinya juga sudah sama gitu. Bahwa kualitasnya juga setara gitu ya. Dan dosen-dosennya kan juga sebenarnya lulusan ya ada yang dari luar, ada yang dari beberapa universitas ternama di Indonesia gitu. Berarti itu hanya soal paradigma dari masyarakat saja sebenarnya gitu Bu ya.
kalau dalam kenyataannya sebenarnya kualitasnya ya tidak jauh berbeda. Nah. Iya, seperti itu, Oke, Mas. oke. Tapi kemudian apakah ada upaya untuk mendorong percepatan dunia pendidikan di Kaltim gitu, Bu? Terutama dengan kehadiran IKN ini seperti dari dunia pendidikan sendiri? Sebenarnya kalau di kami nih, maaf, di kami itu untuk seperti itu kadang kami mengadakan misalnya mengikuti webinar-webinar, mengadakan itu penyerapan teknologi yang mana sih sekarang lagi berkembang gitu. Jadi mahasiswa kita udah setengah mateng gitu nanti keluarnya, bukan mateng full. Nanti mateng full kan di lokasi dia bekerja. Jadi kita udah siapkan nih teknologi-teknologi yang lagi berkembang, mengikuti webinar, mengikuti kebijakan-kebijakan terbaru asosiasi kami gitu. Jadi itu semua untuk percepatan penyerapan penyerapan pendidikan itu kalau di kami gitu. Terlepas dari yang beberapa universitas yang ada di Kaltim gitu yang punya prodi arsitektur. Apakah kemudian dunia pendidikan ini memandang berbeda gitu dengan kehadiran IKN gitu, Bu, misalnya? Sepertinya harusnya sama sih cara memandangnya karena sudah jelas nih ada implementasi 3 pilar itu kan kita tinggal kan muaranya sama, mungkin jalannya berbeda, tapi sama gitu kayak mencerminkan identitas nasional kita, mencerminkan apalagi keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan, terus mewujudkan kota cerdas. Nah itu 3 pilar kota cerdas, modern dan bertaraf internasional. Itu kan sudah 3 pilar yang ini tinggal nggak mungkin sama gitu. Misalnya universitas ini, Uniba itu sama pasti, tapi muaranya itu pasti harusnya sama gitu. Tapi sebagai sebuah kota yang masuk dalam beranda IKN gitu, apakah sudah cukup keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Balikpapan gitu? Pastinya belum, Mas. Contoh kecil kayak misalnya SMK. SMK itu masih banyak yang belum punya jurusan-jurusan yang memang selinear dengan kita gitu. Jadi ada beberapa SMK itu belum mempunyai misalnya yang namanya sekarang kalau nggak salah desain. Ya kalau dulu gambar gitu. Itu ada beberapa yang memang belum punya Mas jurusan itu. Jadi kalaupun nanti mereka mau lanjut itu nggak ada gitu. Hanya ada beberapa. Teknik bangunan itu berbeda gitu ya misalnya dengan. Ya berbeda kan paradigmanya gini. Mereka itu larinya ke teknik sipil seperti itu. Nah sekarang udah dirubah Mas itu. Ada desain DPIB kalau nggak salah itu memang khusus gambar gitu, larinya nanti ke arsitektur. Tapi nggak semua sudah punya itu gitu di SMK. Nah itu sebenarnya PR yang benar-benar ini yang kita suarakan gitu. Kenapa di SMK tertentu ada yang tidak punya jurusan itu. Artinya itu sebenarnya untuk menunjang juga untuk pendidikan yang linear gitu, Bu ya. Iya, benar. Bu, tapi saya penasaran sebenarnya jurusan apa sih sebenarnya yang banyak dibutuhkan nantinya ketika proses pembangunan IKN ini berjalan dan ketika IKN nantinya berdiri gitu, Bu, jurusan. Kalau Mas nanyanya arsitektur loh gitu kan. Ya karena arsitektur itu di awal pembangunan terlepas dari pembukaan lahan dan lain sebagainya, ya arsitektur itu menjadi pilar utama sebenarnya Mas untuk pembangunan karena di tangan para arsitek-arsitek inilah gitu nanti yang akan membangun gitu kota kita gitu, negara kita yang akan ada nanti di Penajam Pasir Utara gitu IKN. Ya di tangan para arsitek nih Mas yang harusnya menjadi primadona gitu, wajib udah. Tapi kan Bu, IKN kan sebuah proyek besar kan banyak proses desainnya juga melakukan melalui sayembara gitu ya kan, dan itu diikuti arsitek-arsitek senior yang sudah punya nama. Bagaimana kemudian nasib fresh graduate misalnya gitu ya kan dari lulusan arsitek gini gitu untuk mungkin. Iya, kalau kami di Uniba khususnya memandang itu suatu pelajaran. Anak-anak saya dorong walaupun kami berdiri baru 2 tahun. Anak-anak saya dorong untuk ikut sayembara. Oh jadi ada juga. Iya, sayembara tapi memang skalanya nasional gitu. Yang diadakan Ikatan Arsitek Indonesia Balikpapan dan pemerintah kota. Itu yang awal itu mereka ikut gerbang. Memang yang menang dari Jogja, tapi mereka masuk 4 besar. Itu suatu prestasi buat saya. Jadi mereka itu, aduh Bu, ini lawannya ini yang sudah menang sayembara. Nggak perlu kalah menang, kita punya percaya diri gitu. Kita ini orang daerah, kita yang ngadain,
ini kota kita gitu. Ya kita maju aja, kalau menang ya bagaimana nanti kita lihat gitu. Jadi anak-anak memang kami dorong. Kemarin terakhir masuk 10 besar lagi Iya. 2 tim itu landmark kota yang ada Iya, di iya, iya. Dome itu, Iya, iya, ya iya. mereka masuk 10 besar. Pemenangnya juga ini. Tapi memang itu sebagai cambuk sebenarnya Mas, kita review gitu kan. Saya sering ikut tuh, oh ternyata kita ininya di sini Iya, nih yang lemahnya gitu, Ah. entah presentasinya, karena memang mereka anak-anak yang bekerja sebenarnya. Udah di Uniba itu kan karena swasta ya Mas ya, jadi kita ada kelas pekerja. Hmm. Jadi memang sudah ada yang jadi, ada yang fresh graduate gitu, gitu seperti itu. Jadi mereka ini merangkul adik-adiknya untuk ikut juga untuk ini loh, kerjaan kita nanti. iya. Kalau mau ikut sayembara, mau ikut ini gitu-gitu, mereka jadi satu gitu Mas. Beda sama negeri, kalau negeri kan harus fresh graduate. Iya, iya. Tapi intinya itu menumbuhkan rasa percaya diri sebenarnya Bu ya. Benar. Selama ini kan takutnya kesan inferior apa gimana gitu. Itu di awal mereka malah nggak ada yang mau daftar Mas, Ah. nggak ada. Cuman kita dorong dari teman-teman juga di asosiasi kami di IAI juga mendorong, ayo ikut. Itu pembelajaran sebenarnya buat mereka, bagaimana mereka pede untuk tampil, mempresentasikan ide-ide mereka. Akhirnya kan keluar Mas, kami nggak bantu ide-ide itu, ide-ide murni dari mereka. Kami hanya mengarahkan, jangan takut gitu. Iya, iya. Walaupun memang yang menang dari luar, cuman memang kan saingannya udah berpengalaman gitu Mas. Banyak yang harus bisa kita dapat dari itu. Nah, nantinya apakah mereka juga bisa terlibat dalam pembangunan IKN gitu Bu, lulusan-lulusan ini gitu? Insya Allah bisa Mas, pasti. Dipastikan. Seperti apa keterlibatan mereka misalnya, karena selama ini kan kalau pembangunan IKN sudah maksudnya didominasi oleh arsitek-arsitek senior gitu ya kan Bu? Iya. Jadi kemarin itu saya bilang ke anak-anak, jangan takut untuk nanti kalian selesai nih 2 tahun yang akan datang, kalian selesai kan ada magang Iya, tuh. iya. Ada magang karena kita fresh graduate, kita magang dulu. Jadi nggak usah, memang harusnya memang seorang arsitek itu gitu, fresh graduate kita magang dulu, magang di perusahaan-perusahaan di sini kan banyak, banyak di sini perusahaan-perusahaan yang berkompeten untuk mendidik fresh graduate ini gitu. Nanti setelah magang entah berapa lama ada ditentukan, itu mereka siap untuk ke IKN dan bersaing gitu Mas. Karena juga ini perusahaan kan, perusahaan yang ada di sekitar di Kalimantan Timur banyak Mas yang memang grade-nya udah di atas. Oke. Gitu. Berarti jadi keberadaan IKN juga jadi kesempatan bagi jurusan-jurusan arsitektur untuk mengembangkan diri itu ya, untuk bergabung dengan konsultan-konsultan besar gitu Bu ya. Iya, bisa berkolaborasi Iya, sih sebenarnya, karena dari luar Kalimantan Timur itu juga mereka welcome. Sebut saja misalnya perusahaan besar di Jakarta itu mau berkolaborasi dengan kita. Kemarin saya dapat email gitu, bagaimana caranya nanti ada dari Uniba gitu, karena beliau mungkin belum tahu bahwa kami baru 2 tahun gitu, dipikirnya udah bisa magang, bisa PKL gitu. Mereka meminta 1-2 orang untuk ke perusahaannya dia di Jakarta. Insya Allah Pak gitu, nanti semester depan 3 tahun itu bisa PKL gitu kan, udah semester 6, 7 itu bisa PKL, kita kirim ke sana dan itu full pembiayaan dari mereka. Tapi apa kelebihan arsitektur lokal gitu sebenarnya Bu di balik pembangunan IKN nih ya kan? Ya, kelebihannya kalau cirinya kan masing-masing Iya. sudah ada nih Mas. Iya. Cirinya Unmul, ITK yang sudah ada duluan gitu ya. Kalau di kami Apa cirinya kalau Uniba itu? Ciri khasnya apa gitu? ciri khasnya itu Apa Madinatul Iman? unggul mandiri berbudaya bukan. Itu slogannya Uniba gitu. Jadi ciri kami itu sebenarnya kayak low tech arsitektur gitu. Jadi tetap dengan lingkungan yang ada gitu, tapi ininya wah gitu bangunannya, tapi akhirnya sejalan kan dengan IKN. IKN kita nggak boleh gitu, Pak Presiden bilang nggak boleh mengubah gitu. Nah itu di kami waktu kami baru buka, kita tetap kearifan lokal tapi modern gitu, seperti itu. Artinya sebenarnya jurusan arsitektur lokal ini mengenal maksudnya sosiokulturalnya sebenarnya gitu dan kondisi geografis mungkin ya. Iya, seperti itu. Bisa juga budaya-budaya Kaltim gitu kan, walau fasadnya yang mencirikan Kalimantan Timur gitu-gitu. Itu banyak Mas kalau di arsitektur. Bisa kita pakai gitu. Tapi memang kebutuhan arsitek itu emang cukup besar gitu Bu ya ketika pembangunan IKN ini berjalan gitu Bu ya.
Iya, Kan ini kan dirancang sampai 2045 gitu ya iya kan. 2045. Apa selama waktu itu berjalan arsitek itu sangat besar kebutuhannya gitu Bu? Iya. Makanya saya bilang tadi kita harus akan mericas terus ilmu-ilmu teknologi kan ini sampai 45 saya bilangin ke anak-anak jangan takut gitu. Kesempatan kita itu banyak di sana dan bukan hanya sekedar pemerintahan yang mau dibangun kan banyak nih nanti akan berkembang gitu kayak di Malaysia kan akhirnya kotanya humanis gitu bagus dilihat. Itu kan tangan-tangan dingin arsitek-arsitek Iya. dan kita nggak mau jadi penonton kan gitu. Apalagi kita sebagai local pride gitu ya. Lokal pride benar. Apalagi Uniba nih Iya. ya. Uniba ada di berandanya Di kan kalau berandanya. bilangnya Masnya di berandanya IKN. Dan kita punya keunggulan karena mengenal Ya. karakteristik misalnya kota Kotanya atau karakteristik ya benar. sosiokulturalnya seperti itu Iya. mungkin Bu ya. Bu, terus kalau menurut Ibu ya kan apa sih seberapa penting sih misalnya pendidikan tentang arsitektur dalam mendukung pembangunan IKN ini gitu? Ya pentingnya karena di arsitektur itu semua kita pelajarin Mas. Mulai walaupun memang ada porsinya masing-masing kayak lingkungan, kayak ini, tapi kita sebagai seorang arsitek merancang itu tuh harus keterlibatannya semua keseluruhan Mas. Ya lingkungan harus tetap dijaga, bagaimana caranya bangunan itu indah tanpa merusak. Jadi seperti itu. Jadi alam itu nggak boleh diusik gitu. Itu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi menyatu berharmoni dengan alam. gitu. Itulah seorang arsitek itu kayak seni Mas. Mhm. Seni tapi bisa dipertanggungjawabkan ininya karena kami juga struktur bangunan kami pelajarin gitu. Jadi jangan kira bahwa enak betul dia merancang, sipil nih yang susah menghitungnya gitu. Padahal sebenarnya itu hanya Kan ada idiom tanda petik. ada idiom menyebutkan bahwa kalau bangunan indah yang dipuji arsitek, kalau bangunan rubuh yang Runtuh, dicaci sipil. sipilnya ini kan. Padahal kalau sudah masuk di arsitektur itu anak-anak nggak kebayang bahwa dia harus belajar struktur. Dia harus mengetahui mekanika, rekayasa, mekteknya bagaimana. Struktur itu kita pelajari. Kalau kami dulu di Unhas bisa sampai 4 struktur 1, 2, 3, 4 gitu. Ini arsitek nih, arsitektur. Jadi kita pelajari. Jadi nggak benar itu kalau kita hanya merancang yang indah-indah tanpa memikirkan kekuatan gitu-gitu. Itu tapi khusus bangunan Mas. Kalau sipil kan ada. Iya. Ada jembatannya, ada kita nggak ke situ gitu. Kita memang struktur bangunan. Kalau begitu, apakah kemudian pendidikan arsitektur di Balikpapan atau di Kaltim sejauh ini sudah cukup dalam mendukung pembangunan IKN gitu kemudian? Iya, kalau saya lihat sebagai akademisi, karena ciri kita itu berbeda-beda. Dari Unmul berbeda, dari Uniba, dari ITK, dari Untak, itu berbeda semuanya gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya nih di Uniba ada ininya, ada yang lain yang menutupi gitu. Jadi memang arsitek ini kolaborasi walaupun tidak tertulis misalnya. Situ apa sih pencirinya gitu, padahal nggak ada telepon-teleponan, WA-WA-an, tapi memang akhirnya sama gitu arahnya untuk akhirnya IKN gitu. Seperti itu Mas. Insya Allah udah klop. Tapi apa masih perlu misalnya penambahan jurusan arsitektur di beberapa lembaga pendidikan khususnya? Ya karena sekarang kan Mas arsitektur itu sekarang, kalau dulu saya masih arsitektur itu masih lengkap, maksudnya belum dipecah-pecah, ada landscape, ada ini. Memang sekarang kita belum punya gitu, misalnya arsitektur yang memang membahas tentang yang prodi landscape gitu-gitu. Itu belum ada. Kayak di Kalimantan ini yang kayak ruang luar gitu-gitu tuh urban design. Kalau PWK udah ada, di ITK sudah punya gitu, tapi masih banyak kayak landscape, kan kita perlu yang begitu. Prodi-prodi itu yang belum ada, belum, walaupun di kami itu memang ada satu mata kuliah misalnya belajar landscape, tapi kan nggak spesifik. Prodi-prodi itu sebenarnya yang harusnya ada ditambah nantinya, iya, karena memang udah pecah Mas. Arsitektur tuh sekarang udah Banyak cabangnya banyak gitu. cabangnya, udah dipecah gitu prodinya.
Nggak murni misalnya bangunan semua gitu ya ya. arsiteknya landscape-nya udah dikeluarin gitu. Jadi ini ngurusnya ini aja gitu. Kalau di Uniba sendiri gimana Bu Anu, kondisinya? Kondisinya arsitektur, Iya, arsitektur arsitekturnya, murni, iya. iya. Arsitektur murni. Iya, arsitektur. Jadi kita belum, karena masih umurnya juga baru 2 tahun, itu pun butuh perjuangan panjang untuk mendirikan prodi arsitektur di Uniba. Sebenarnya kalau dirujuk itu mulai tahun 2014, Iya, iya. 16 itu teman-teman di IAI Balikpapan itu pasti tahu sejarahnya, dan memang terbentuknya ini juga berkat teman-teman di IAI gitu, di asosiasi kami. Mereka yang mendorong, ayo dong, akhirnya udah terbentuk nih di Balikpapan ada 2 gitu. Berarti 2020 Ibu ya? Terbentuk 2020 ya. Atau jangan-jangan karena ada IKN terus kemudian Uniba bentuk. Ya itu Pak Pembina juga, pembina yayasan kami Pak Dr. Randy itu memang selalu memimpikan untuk punya prodi arsitektur, cuman ya kendalanya memang agak susah waktu itu. Jadi memang beliau ayo gitu. Saya pengen ada Ridwan Kamil lahir dari Uniba, itu Iya, mimpinya iya. beliau. Sama mimpinya beliau itu 2. Buatkan saya bangunan yang dari prodi arsitektur, karena kita baru beberapa waktu yang lalu rapat dengan beliau. Coba buatkan saya bangunan yang orang itu belum ke Balikpapan kalau belum lihat bangunan itu gitu. Ada, Itu ya, landmark apa kayak sebutnya? landmark gitu. Gitu ya. Itu waduh, itu challenge banget buat kami. Jadi ini belum kita bahas lebih mendalam, tapi itu sudah warning dari Pak Pembina gitu. Buatkan saya bangunan yang orang kalau belum ke Balikpapan, kalau belum lihat Iya, iya, bangunan itu. Untungnya waktu itu dosen-dosen kami ada semua. Jadi ini nanti kita akan mungkin ya kolaborasi dengan asosiasi kami gitu di IAI. Tapi sebenarnya ada tantangan seperti apa sih Bu untuk menjalankan prodi arsitektur gini Bu? Banyak banget Mas. Banyak banget, termasuk yang tadi itu paradigma. Udah masuk ke sipil aja gitu. Banyak sekali tantangannya kami, karena sebenarnya ada tantangan, ada juga keunggulan kami gitu, yang pekerja-pekerja, karena kami buka kelas pekerja. Tapi tantangannya itu mindsetnya orang gitu. Mending ke sipil gitu, udah paket penuh nih deh gitu, udah paket full, bisa menggambar, bisa ini gitu. Padahal bukan itu gitu. Jadi merubah mindset itu aja Mas. Tantangan terberat kami sebenarnya itu. Sama mengajak mereka untuk ayo dong kuliah di kami gitu, dengan ya kalau pembiayaan kan fleksibel ya Mas ya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah gitu. Walaupun memang kualitasnya sama. Oke. Siap. Nah, kemudian sejauh mana kemudian antusiasme masyarakat saat ini untuk mendapatkan pendidikan arsitektur gitu, terutama di Balikpapan kalau kita bicara dalam lingkup Balikpapan gitu Ibu? Iya, animonya tuh besar sebenarnya, cuman karena mungkin ya karena pandemi kemarin, karena kuliah di swasta dan negeri sekarang kan butuh tanda petik kita butuh dana gitu. Jadi memang kalau kami yang selama saya lihat, maaf tolong dikoreksi, kalau saya promosi itu tuh banyak Mas bersedia orang tua, karena kami biasa promosi itu kalau mau pembagian setelah UN mau pembagian ijazah itu kita masuk di situ. Banyak, kalau kita ini banyak yang mendaftar Mas, animo itu banyak. Lumayan animonya. Arsitek waktu buka pertama kali itu sekitar 50-an, tapi yang mendaftar balik itu enggak separuhnya gitu. Tapi memang animo itu ada, mungkin ya ada ya kayak biaya mungkin, dan sekarang sudah diiniin sama Uniba gitu Pak Pembina, kita membuka beasiswa, baik beasiswa pemerintah, KIP, Kartu Indonesia Pintar, sekarang ada tahfiz, jalur tahfiz. Jadi itu jawaban-jawaban bahwa tantangan kami itu dari rektorat gitu, terutama Pak Pembina. Jadi banyak dikasih peluang-peluang untuk anak-anak ini yang pengen sekali untuk kuliah tapi dananya kurang gitu. Mereka banyak Mas. Dilihat dari animo. Animo itu besar, bisa sampai kalau Uniba 1000-an lebih, itu 2000 itu tembus Mas animo mendaftar kan. Mendaftarnya kan gratis. Via online gitu. Tapi yang mendaftar balik bisa cuman dari 2000 jadi 1300 kemarin gitu.
Apakah memang karena masih muncul, maksudnya apa, idiom bahwa arsitek itu sulit dan mahal itu Betul, gitu. ya itu Mas saya lupa. Jadi selalu ditanyakan itu di sosial media kami, apakah masuk arsitektur harus pintar menggambar? Iya. Ya, jawaban kami tidak harus, tapi kalau bisa menggambar lebih baik, karena kita mengajarkannya dari dasar. Saya dari SMA Negeri 5 jurusan fisika gitu, terus mau mengambil arsitektur saya dasar cuman gambar pemandangan, tapi kan di prodinya yang saya pilih itu mengajarkan semuanya mulai dari buat garis. Jadi memang dari dasar. Terus bagaimana yang bisa? Yang bisa tetap mengasah ilmunya kembali gitu, bahwa oh teman saya belum, saya udah bisa, berarti dia lebih ini lagi, lebih dipertajam lagi gitu. Yang dari SMK ngelawan anak-anak SMA gitu jadi satu. Ada perkecualian tidak? Tetap sama perkecualian. Di luar keberadaan IKN gitu kan, sebenarnya kebutuhan arsitek untuk wilayah Balikpapan ini apa cukup banyak, apa banyak yang membutuhkan, apa gimana keberadaan arsitek gitu di luar keberadaan IKN? Masih kurang sih sebenarnya Mas. Jadi memang akhirnya arsiteknya itu terus gitu. Jadi memang harus banyak lagi dari, kan daya tampung kami juga kan ada batasnya. Di masing-masing universitas kan ada setahun itu berapa yang harus diluluskan. Daya tampung kami itu ada. Jadi memang kualitasnya memang ada, walaupun memang sangat dibutuhkan. Seperti itu, sangat dibutuhkan Mas kalau arsitek. Makanya kan banyak yang dari luar gitu masuk di sini ya, karena SDM di kita itu belum mencukupi gitu. Makanya datanglah yang dari luar gitu. Nah, itu kita pelan-pelan nih prodi arsitektur Uniba udah ada. Insya Allah 2 tahun lagi menelurkan mahasiswanya gitu untuk bersaing. Jadi menambah lagi nih kuota gitu. Mudah-mudahan yang dari luar udahlah di luar aja gitu. Ini miliknya yang Kaltim gitu, yang Kaltim. Tapi karena memang pengennya banget itu. Karena memang dia punya ciri khas, berarti harus arsitek Kaltim harus punya ciri khas tersendiri gitu. Iya, benar sekali. Kemarin kita itu dapat masukan dari beberapa praktisi. Ayo dong Uniba khususnya kita peninjauan kurikulum. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang kita masukkan. Misalnya teori konsep kota yang berkelanjutan, teori dan konsep kota hijau, itu sejalan dengan punya IKN. Memang kita mengadopnya dari sana gitu. Jadi rapat tertulah itu teori kota pantai dan tepi air. Itu yang awalnya nggak ada Mas, tapi karena keberadaan IKN akhirnya kita masukkan kondisi geografis kan ya, green building, teori konsep tanaman, pedestrian, taman itu kita masukkan juga, teori dan konsep hutan kota. Karena ada porosity kan di IKN, permukiman vertikal, konsep dan penerapan transit oriented development. Itu mata kuliah baru yang memang lahirnya karena untuk mendukung IKN. Untuk mendukung IKN. Iya, benar. Jadi keberadaannya menyesuaikan dengan menyesuaikan, kebutuhan. kami menyesuaikan kebutuhan IKN gitu ya. Iya, saya kira juga prodi lain begitu juga. Jadi kita sama-sama bersinergi gitu. Nah, Ibu kan dari kacamata seorang dosen arsitek tuh ya kan. Bagaimana kemudian Ibu melihat rancangan secara keseluruhan IKN gitu? Wow banget gitu. Saya seninya dapet, indahnya dapet, culture-nya dapet. Kalau saya sebagai masyarakat biasa mandangnya bisa atau diwujudkan bangunan seperti itu. Ini terlepas dari saya seorang arsitek. Saya masyarakat umum melihat hasil sayembara itu benar-benar terpukau Mas, melihat insya Allah kalau ini jadi benar-benar wow. Itu apakah sudah bisa disebut sebagai mahakarya gitu? Kalau itu sih tentatif Mas, orang melihatnya gitu. Kalau saya ya ini suatu mahakarya gitu ya. Walau-walau orang luar melihatnya berbeda kan, biasalah pandangan seperti itu, ada yang like dan dislike. Seperti itu. Artinya Uniba sebenarnya siap nanti mendukung. Siap. Kan nanti ada maksudnya IKN ini kan berkelanjutan gitu pembangunannya gitu kan, udah hanya ini. Apakah lulusan-lulusan Uniba siap nanti ketikanya mendukung? Insya Allah siap. Jadi walaupun saya udah nggak di prodi, tapi kan program kerja kami itu kan sama gitu. Nanti akan dilanjutkan dan dilanjutkan gitu. Jadi itu siap.
sangat siap untuk prodi, makanya bergabunglah gitu. Ini jualan nih saya. Bergabunglah ke prodi Uniba gitu, arsitektur. Tapi apa sih rencana ke depan dari prodi arsitektur Uniba sendiri, Ibu? Rencana ke depannya, Ibu? Rencana ke depan ini kan masih masuk tahun kedua. Jadi kemarin kami rapat dan menelurkan bahwa kita harus keluar melihat bangunan-bangunan. Di dalam kan kita di dalam tuh pasti ya, kita akan mengajak mahasiswa kita untuk melihat berbagai gedung gitu. Entah yang tradisional di luar sana atau di mana gitu. Itu jangka ini kita, dan melihat misalnya kita mau melihat, kita rencana ada mau ke Lapan nih di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi melihat kondisi geografis gitu. Bagaimana caranya seorang arsitek melihat, nanti kan tapak tuh, kita kan ada tapak bisa melihat. Itu kita rencana ada ke sana gitu. Dan yang jelas itu magang yang sudah ditawarkan dari salah satu perusahaan besar, itu magang. Anak-anak kami ajak untuk sekalian itulah jalan-jalan, penat dengan kuliah ya itu juga tantangannya, karena sekarang sosmed udah di mana-mana. Beda dengan saya dulu, udah nggak tahu, orang nggak tahu itu kalau saya tidurnya cuma 1 menit misalnya gitu. Begadang 24 jam. Sekarang kan udah terbuka. Jadi Ibu, apakah saya nggak kuat begadang, saya punya penyakit ini, jadi saya agak susah kayaknya masuk di arsitektur gitu. Itu tuh tantangan terberatnya, Mas. Sebenarnya kan tugas itu kalau nggak ditumpuk, itu kan tergantung kembali lagi dari kita. Kalau kita menyelesaikannya step by step, ya nggak tidur dengan nyaman gitu. Itu kan tidur tidak nyaman gara-gara ya bentar. Biasa kan arsitek itu mindsetnya nanti lewat tengah malam jam 12 baru dikerjakan. Baru bekerja gitu ya. Itu sebenarnya itu tantangan juga, Mas. Saya lupa tadi, itu tantangan terberat kami sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sosial media terbuka, kan banyak tuh di TikTok. Iya. Kalau mau masuk arsitektur harus siap dengan alasan ini, harus siap begadang, pokoknya itu kurang tidur, berteman dengan penyakit gitu. Padahal itu enggak, itu hanya jokes yang itu tantangan buat kami, Mas, sebenarnya. Itu. Siap. Oke, Bu, terakhir mungkin statement terakhir dari Ibu soal hubungan dengan IKN, dengan kebutuhan arsitektur, dengan keberadaannya IKN sekarang gitu, Bu. Statement dari terakhir. Ayo masuk ke arsitektur untuk kita menjadi arsitek yang bisa berkiprah di IKN. Ayo kita bangun Kaltim, arsitek-arsitek Kaltim untuk keberhasilan IKN. Oke, siap. Maju arsitek. Maju arsitektur gitu kan. Maju para arsitek gitu. Siap. Baik, Bu Surya, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sehat selalu. Semoga kita bisa melihat pembangunan IKN gitu berjalan sesuai dengan relnya gitu, Bu ya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih, Bu Surya. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Tribuners, kehadiran IKN bagaimanapun juga bakal menyedot banyak sekali orang untuk membangunnya. Banyak profesi-profesi yang dibutuhkan untuk keberadaan dan pembangunan IKN nantinya. Ini kita sebagai masyarakat Kaltim bagaimana kemudian mendukung dan menyokong kehadiran IKN yang sudah ditetapkan berdiri di sini. Akhirnya saya Januar pamit dalam edisi IKN Insight edisi kali ini. Kita bakal jumpa lagi pekan depan dengan topik-topik yang menarik dan bahasan-bahasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin dan Dexon. Sekali lagi, saya Januar pamit. Salam Ibu Kota Negara.